Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar dari kitab Tauhid karya Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Yang pertama mengenai definisi qada dan qadar. Seperti yang sering kita dengarkan atau kita pelajari, qada itu merupakan hukum Allah, artinya menghukumi atau memutuskan, berasal dari kata qada yaqdi. Sedangkan qadar itu adalah takdir, yaitu memutuskan atau membatasi ukuran segala sesuatu sebelum terjadinya dan menulisnya di Lauhul Mahfuz. Seperti yang dibahas atau dijelaskan Allah dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 10. Bisa dilihat nanti dalam ayatnya bahwa kesimpulan dari makna qada dan qadar itu adalah apa yang ditakdirkan bukan bagianmu, maka tidak akan mengenaimu. Dan apa yang ditakdirkan menjadi bagianmu, maka ia tidak akan meleset darimu. Jadi itu esensi dari qada dan qadar. Selanjutnya, makna beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar artinya membenarkan dengan sesungguhnya bahwa yang terjadi baik dan buruk itu adalah atas qada dan qadar Allah. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an tubraha. Inna dzalika 'alallahi yasira. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sebelum kami menciptakannya, sesungguhnya yang demikian itu adalah mutlak bagi Allah. Likaila ta'sawu ala ma qatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surat Al-Hadid. Jadi, segala sesuatu apabila dinisbahkan kepada Allah, itu adalah keadilan, hikmah, dan rahmat. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 79, apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Oke, dari penjelasan Quran surat Al-Hadid dan An-Nisa ini, maka jelaslah bahwa beriman kepada qada dan qadar itu adalah yakin dengan sepenuh hati bahwa apa yang terjadi pada diri manusia itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kenikmatan dan kebaikan yang diterima manusia berasal
dari Allah. Sedangkan keburukan yang menimpanya adalah karena dosa dan kemaksiatannya. Allah telah menganugerahi manusia kemampuan untuk memilih dan berikhtiar. Oke, selanjutnya tingkatan beriman kepada takdir. Ya, setelah kita memahami apa itu makna beriman kepada takdir, kepada qada dan qadar, ada tingkatannya. Ada 4 tingkatan dalam beriman kepada takdir. Tingkatan yang pertama adalah mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi maupun yang nyata. Mengimani bahwa Allah mengetahui seluruh makhluknya sebelum Allah menciptakannya. Nah, ini tingkatan yang mendasar, ya. Tingkatan yang mendasar bahwa Allah itu Al-Khaliq. Tingkatan yang kedua adalah mengimani bahwasannya Allah menulis dan mencatat takdir makhluknya di Lauhul Mahfuz. Allah telah mencatat segala sesuatu sebelum menciptakannya dan tidak melupakan sedikit pun. Nah, jadi manusia sebelum diciptakan Allah telah mencatat takdirnya di Lauhul Mahfuz. Selanjutnya tingkatan yang ketiga adalah mengimani masyiah atau kehendak Allah dan kekuasaannya yang menyeluruh. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi karena kekuasaannya. Dan apa yang tidak terjadi bukan karena Allah tidak mampu, tapi karena Allah memang tidak menghendakinya. Itu tingkatan yang ketiga. Sedangkan tingkatan yang paling tinggi adalah tingkatan yang keempat. Mengimani bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Tidak ada khalik selainnya dan tidak ada Rabb selainnya. Allah telah menakdirkan dan menciptakan segala yang ada tanpa ada contoh sebelumnya. Allah adalah Al-Khaliq Al-Alim, yang maha mencipta dan maha mengetahui. Dari tingkatan-tingkatan itu, maka kita akan memahami tentang macam-macam takdir. Sesuai tingkatannya, macam-macam takdir pun ada 4. Yang pertama adalah takdir azali atau takdir yang bersifat umum, meliputi segala sesuatu, segala hal sebelum terciptanya langit dan bumi sampai hari kiamat. Dalil tentang takdir azali ini bisa kita lihat dalam surat Al-Hadid ayat 22 tadi, ya, bahwa tiada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Selanjutnya, tingkatan takdir yang kedua adalah takdir umuri, yaitu yang diberlakukan atas manusia pada awal penciptaannya, mencakup rezeki, perbuatan, kebahagiaan, kesengsaraan. Takdir ini lebih khusus dari yang ada di Lauhul Mahfuz. Tingkatan takdir yang ketiga adalah takdir samawi atau takdir tahunan, yaitu yang dicatat pada malam Lailatul Qadar. Nah, jadi malam Lailatul Qadar itu adalah di malam itu bahwa dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah
yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul. Firman Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 4 dan 5. Tingkatan takdir yang keempat adalah takdir yaumi atau takdir harian, yaitu dikhususkan untuk semua peristiwa yang telah ditakdirkan dalam satu hari, mulai dari penciptaan, rezeki, menghidupkan, mematikan, mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, dan lain sebagainya. Nah, dalam takdir yaumi ini, makanya kita sangat disarankan sekali melakukan zikir pagi, zikir petang, dengan tujuan bukan kita untuk merubah takdir, karena takdir itu kekuasaan Allah, tetapi dengan usaha kita mendekatkan diri kepada Allah, kita berharap Allah memberikan rezeki kita yang luas, memanjangkan umur kita yang barokah, serta menghilangkan kesusahan kita pada hari itu dan mengampuni dosa-dosa kita pada hari itu. Oke, selanjutnya adalah bagaimana apabila kita memperbincangkan masalah takdir. Takdir adalah rahasia Allah mengenai makhluknya. Tidak ada yang mengetahuinya, tidak malaikat atau bahkan tidak juga nabi yang diutus. Rasulullah melarang umatnya agar tidak memperbincangkan dan membahas terlalu dalam tentang qada dan qadar, karena hal ini akan mendorong untuk membanding-bandingkannya dengan hal-hal yang bisa diindra, yang mengakibatkan terbentuknya fikrah madiyah atau pemikiran materialisme. Hal ini sangat berbahaya karena bisa mengantarkan manusia kepada jurang kebingungan dan kesesatan. Dan ini adalah perlawanan terhadap Allah. Karena sumber ketenangan hidup manusia adalah ketika ia mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan meninggalkan pembahasan yang mendalam tentang qada dan qadar. Ya, berarti di sini akan tercermin sikap tawakal. Dan sekali lagi, apa yang terjadi pada diri manusia itu sepenuhnya adalah atas kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Tauhid jilid 2 ini dijelaskan juga tentang bagaimana mazhab salaf dalam mengimani qada dan qadar. Ya. Tadi sudah berulang kali disampaikan bahwa tidak ada di alam semesta ini sesuatu yang terjadi melainkan dengan kehendak atau masyiah Allah dan dengan kekuasaan atau qudrahnya Allah. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 17 yang artinya, jika Allah menimpakan sesuatu kemadaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan dirinya sendiri, melainkan Allah sendiri. Dan jika Allah mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Quran surat Al-An'am ayat 17. Jadi kesimpulannya, mazhab salaf dalam mengimani qada dan qadar yang pertama adalah beriman kepada rububiyah Allah yang mutlak. Ya, dialah Rabb, penguasa yang menciptakan segala sesuatu, Al-Khaliq Al-Alim. Tauhid rububiyah ini sudah pernah kita bahas dalam kitab Tauhid jilid 1. Yang kedua adalah seorang hamba dianugerahi kemampuan, kehendak dan ikhtiar. Oleh karena itulah
terwujud perbuatan yang menimbulkan pahala atau dosa baginya. Yang ketiga, pekerjaan apa saja yang manusia pilih tidaklah keluar dari masyiah atau kudroh dan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, qadar jika dinisbahkan kepada makhluk akan melahirkan kebaikan dan keburukan. Akan tetapi, jika qadar itu dinisbahkan kepada Allah Al-Khaliq, maka yang lahir adalah keseluruhan dari qadar itu baik. Nah, sekarang bagaimana hukum berdalih dengan takdir dalam hal perbuatan maksiat? Ketika kita berbuat maksiat, kita tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah takdir Allah, bahwa ini adalah kehendak Allah. Kebaikan yang dilakukan oleh manusia dimotivasi oleh fitrah, akal, dan wahyu Allah yang diberikan kepada Rasul-Nya yang telah disampaikan kepada umat manusia. Adapun yang memotivasi kejahatan adalah setan yang memanfaatkan keinginan-keinginan nafsu dari manusia itu sendiri. Ya, barang siapa yang beralasan dengan qadar untuk berbuat maksiat, maka alasannya tidak masuk akal dan tidak diterima. Allah telah mencela orang-orang musyrik yang berdalih dengan masyiah Allah atas kekufuran mereka. Ingat, yang Allah anugerahi kepada manusia adalah kemampuan manusia untuk memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Adapun apabila kita berdalih dengan takdir ketika kita ditimpa musibah, maka itu hukumnya mubah atau dibolehkan. Segala musibah yang telah ditakdirkan menimpa manusia wajib diterima dengan ridho, karena pasti ada hikmah dari segala musibah yang terjadi. Musibah yang menimpa manusia bisa jadi itu adalah ujian, bisa jadi juga itu adalah hikmah yang akan meningkatkan derajat manusia menjadi orang-orang yang sabar. Nah, itu sedikit penjelasan tentang qada dan qadar. Semoga Allah memberikan rezeki pemahaman pada kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.